Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sabrina Filosofia. Di sini saya akan membahas tentang GeoGebra setelah saya membahas tentang aplikasi Maple Calculator. Nah, kalau misalnya menggunakan GeoGebra, kita harus switch kalkulator terlebih dahulu menjadi kalkulator graphing karena kita akan membuat grafik. Nah, yang pertama kita akan memasukkan yaitu fx sama dengan, kita cari dulu fx-nya. Kalau di fx di sini tidak ada, maka kita harus membuat fx secara manual. Nah, fx sama dengan 2x pangkat 3 dibagi dengan 1 plus x pangkat 3. Nah, grafiknya seperti itu, yaitu grafiknya lurus ke 2. Jadi dia dari itu ke atas batasannya 2 dan dia ke bawah juga batasannya adalah angka 2. Nah, seperti ini jika kita zoom out. Lalu selanjutnya kita punya grafik lagi yaitu fx. Seperti tadi kita tulis secara manual. Nah, ternyata kalau fx tabrakan dengan fx itu tidak bisa. Makanya dia akan menghasilkan suatu hal yang kontradiksi sehingga fx-nya akan dibuang yang salah satunya. Kita masukkan 1 dikalikan dengan x min 2. Maka kayak gitu. Nah, dihilangkan grafik sebelumnya. Itu memang akan membuat grafik X terkontradiksi karena dia memiliki fx yang berbeda. Jadi misalnya kalau kita memasukin fx, kita satunya harusnya kita masukin dx. Mari kita coba lagi. Kita hapus dulu. Hapus dulu. Nah, kita baru masukin fx sama dengan 1 dibagikan dengan x min 2. Nah, kalau misalnya di GeoGebra ini kita nggak perlu kayak harus dikurungin ya, karena kalau pakai Maple Calculator tuh harus, tapi kalau untuk GeoGebra sendiri dia nggak harus. Tapi sebenarnya kalau untuk atas harus deh. Yang tidak harus itu kalau kita sudah menentukan pernya. Jadi kayak gitu. Nah, di sini kita lihat dia itu berbatasan dengan angka 2. Dapat dilihat tuh di atas yaitu angka 2. Nah, jadi ke bawah berbatasan dengan 2 dan tidak akan melebihi 2, dan juga yang satunya akan tidak melebihi 2. Jadi memang mereka tidak akan ada yang melebihi angka 2 tersebut. Nah, selanjutnya kita hapus lagi. Kita masukin fx sama dengan, saya suka lupa mencet fx itu karena kayak mau masukin fx itu loh. Maaf ya. Lalu kita masukkan 1 dibagi x min 1. Nah, kita mau masukin pangkat 2, tapi untuk x pangkat 2 dan untuk 1 pangkat 2 juga. Jadi harus dikasih kurung. Nah, grafiknya seperti itu. Dia akan berhimpit pada angka 1. Tapi tidak akan ada grafik yang bertabrakan. Jadi mereka hanya menghimpit angka 1, tapi tidak bertabrakan. Selanjutnya kita lihat dulu sampai atas. Dia tidak bertabrakan dengan angka 1 kan. Tuh, dia masih seimbang di garis menjaga jarak dengan garis angka 1. Baik. Ini terlalu jauh saya scrollnya, maka kita selanjutnya akan masukin teorema tadi. Kita masukin pakai dx, bukan pakai fx. Nah, kalau kita masukin pakai dx, ya kawan-kawan, nanti dia akan membentuk yang tidak bertabrakan. Jadi dx sama dengan 2x dibagi dengan x min 1. Nah, hasilnya adalah seperti itu. Loh,
itu kan tapi grafiknya bertabrakan. Nah, kita bisa matiin dari bulat-bulatnya itu yang ada isinya. Misalnya kita ingin melihat grafik yang DX-nya saja, maka yang FX-nya dimatiin. Jadi kelihatan kan? Dan kalau misalnya ingin melihat yang FX saja, DX-nya dimatiin. Nah, seperti itu. Bisa juga dimatikan kedua-duanya dan dihidupkan kedua-duanya. Nah, kita lanjut. Untuk yang selanjutnya kita akan masukkan grafik GX. Kita ketik G buka kurung X sama dengan sin, kita coba sin ya, pakai sin X. Nah, kalau misal sin X dia mulainya dari angka 0. Ingat kalau grafik sin dia mulainya dari angka 0. Coba misalnya kita ganti jadi grafik cos. Nanti kita akan lihat di sini grafik cos akan berbentuk seperti, kita hapus dulu yang kurung kosongnya. Grafik cos akan berbentuk seperti itu. Lihat, grafik cos mulai dari angka 1, dia tidak mulai dari angka 0. Sedangkan grafik sin dia selalu mulai dari angka 0. Nah, ini grafik cos seperti ini. Lalu kita masukin grafik lagi HX. Grafik HX sama dengan sin X. Kita bagi dengan X buka kurung 1 min X. 1 min X. Jadi dia akan membentuk grafik seperti ini. Tuh, di situ ada titik-titiknya. Di titik-titik itu kita bisa lihat. Nah, kita lihat dulu grafik FX. Ini untuk grafik DX-nya. Lalu ini untuk grafik GX. Selanjutnya, kita bisa melihat untuk grafik HX. Nah, dia akan berbeda-beda dari warnanya dan kita bisa mematikan dan menghidupkan ya. Lalu coba kita ganti grafik GX menjadi grafik tan X. Nah, kalau untuk grafik tan X sendiri, dia bentuknya adalah seperti ini. Dia akan naik ke atas sampai tak hingga. Dan turun ke bawah sampai tak hingga pula. Maka grafiknya akan seperti itu sepanjang jalan. Nah, sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.